Iya, kalian nggak salah. Emang ini tulisannya lepas, tapi bacanya lepas. Gak usah lama-lama, kita bahas bootnya lepas. Oke, selamat datang di Autonet Max dengan saya Satria Katana lagi, dan di sini saya sudah ada di bootnya lepas. Ya kalau ada yang ngomong lepas ya udahlah ya, namanya juga orang Indonesia. Apalagi lepas ini kan ada artinya kalau di Indonesia ya. Jadi ya mau gimana lagi ya. Orang mungkin akan jadi identik ngomong lepas, tapi sebenarnya kalau orang-orang Cherry, karena balik lagi ya brandnya ini dari Cherry, bacanya sih lepas. Jadi itu singkatan dari leopard sama passion, jadi digabung, jadilah lepas. Jadi kayak Jiku ya, kalau Jiku itu Jigger dan Cool, Omoda itu O-nya oksigen dan modanya itu mode voice fashion gitu. Ini lepas, leopard dan fashion. Sebenarnya saya sudah lihat mobil ini ya di Wuhu di China itu tahun lalu, 2024 bulan Oktober. Jadi kalau kalian ingat saya pernah bikin banyak video di Wuhu, itu sebenarnya salah satunya ada mobil ini. Tapi waktu itu nggak boleh divideoin. Dan sekarang nggak sampai setahun sejak brand lepas ini diumumkan di Wuhu, sudah sampai di Indonesia dan jadi brand ketiga dari Cherry Internasional di Indonesia. Selain Cherry, Jeku sekarang ada lepas. Dan di Gias 2025 ini mereka inisiasi, mungkin belum langsung jual ya, tapi udah kasih kisi-kisi harga estimasi tuh. Dan di sini ada 3 mobil, ada lepas L4, L6 dan juga mobil ini L8. Kita akan bahas singkat-singkat aja ke 3 mobil ini. Oke, kita mulai dari flagshipnya dulu, lepas L8. Sebagai bocoran ya, lepas sudah ngasih bocoran harganya antara 550 sampai 650 jutaan. Jadi bakal ketemu dengan let's see Jeku J8 mungkin, atau ketemu juga dengan Tiggo 8 yang CSH gitu ya. Nggak jauh-jauh dari harga itu, karena balik lagi mobil ini juga mobil PHEV, baterainya 18,5 kWh. Dan sebagai catatan, basis dari mobil ini adalah platform T1X yang sama yang digunakan sama Tiggo 8. Jadi Tiggo 8 versi lebih modis ya lepas L8 ini. Ya sama-sama 8 lah ya, kalian bisa nebak sendiri lah ya. Wajah depannya kalau kalian lihat ini terinspirasi banget dari apa ya? Leopard gitu ya. Kalau kalian lihat di sini juga di aralnya bagian atas ini kan kayak mata gitu ya. Dan bagian lampu utamanya justru di bagian bawah dengan 2 proyektor model kotak gitu ya. Bagian tengahnya, grillnya dia bikin kayak XX gitu ya di sini. Dan ini kelihatan cakep loh. Cuma mungkin logo lepasnya agak kegedean kali ya. Atau mungkin dia bisa nggak nameplate yang begini, yang logo aja gitu. Kalau ada sih, kita juga nggak tahu ada atau enggak ya. Tapi overall, kalau dibandingkan dengan Tiggo, wajah depannya jelas ini lebih modis, lebih cakep. Dan secara dimensi juga dia panjangnya sekitar 4,6 meter, hampir 4,7. Jadi ya nggak jauh-jauh amat dibandingkan dengan Cherry Tiggo. Kita juga mau intip ya interiornya seperti apa, yuk. Oke, kita masuk ke interior dari lepas. Dan kalau kalian lihat, gitu kita tutup, dia kursinya bakal adjust. Cakep ya. Dan kalian lihat nih, skema warnanya, warna kehijauan gitu ya, dengan warna hitam perpaduannya. Dan kalau kalian mungkin ingat detailnya beberapa mobil Cherry, kalian akan ketemu banyak detail dari mobil Cherry di sini. Ini layar model waterfall ke bawah, bahasanya gitu ya, model waterfall. Ini mirip punyanya Jeku, 13,2 inci dan semua fitur ada di sini ya. Ini kalau mau dibahas semua fiturnya mah videonya panjang banget. Dan setirnya ini mirip dengan setirnya Exit, merek premiumnya dari Cherry Group ya, dengan tombol-tombol di sini. Dan panel instrumennya mirip apa? Ya bener, Tiggo 8 CSH. Jadi banyak banget common part yang dipakai dari produk-produk Cherry ya di sini. Masih ada konsol tengahnya seperti ini, bagian tengahnya bolong. Di sini juga masih ada audionya.
Dan ini by the way masih setir kiri ya, karena emang balik lagi Lepas ini masih baru banget. Tapi emang udah inisiasi di Indonesia. Seperti ini kita ngintip juga baris keduanya selega apa sih, karena mobil ini tuh cuma 2 baris. Tapi segede 38. Oke, kita duduk bangku baris keduanya dan seperti yang saya bilang, mobil ini tuh basisnya 38. Dimensinya juga mirip 38, tapi 2 baris. Legroomnya lega banget, headroomnya lega banget. Ini enak banget kalau begini ya. Dan dia ada armrest di sini, kita bisa duduk seperti ini. Kakinya sih emang agak sedikit naik ya, kan balik lagi ini mobil PHEV, mungkin di bawah masih ada baterai dan sebagainya. Tapi enak banget. Dan dia ada meja. Dia di sebelah kanan karena balik lagi ini mobil setir kiri ya. Nanti harusnya kalau di convert, harusnya dia nanti mejanya di sebelah kiri. Seperti ini, panoramik sunroof, gede banget di bagian atasnya. Dan dia masih ada AC, bangku baris keduanya. Cakep ya mobil ini. Harganya aja berapa ntar. Dan ini bagasi dari si Lepas L8. Dan kalau kalian lihat, ya balik lagi tadi mobilnya gede, bangku baris keduanya lebar banget. Bagasinya juga kena imbasnya, dia lebar banget ya. Tapi emang dia agak tinggi ya. Di bawah sebenarnya masih ada tempat-tempat penyimpanan lagi nih. Tapi dia dikasih kayak lantai yang agak tinggi seperti ini. Ada colokan juga. Dia ada V2L-nya karena baterainya cukup gede, dan kalau kita tutup dia sudah electronic power tailgate pula. Dan bagian belakangnya seperti ini. Lampunya mirip apa? Ya, komen aja di bawah. Kalian tahu kan yang saya maksud. Wiper, defogger semuanya juga masih sama, dan bagian bawahnya juga dia bikin nggak terlalu neko-neko, cuma ada tarikan-tarikan garis di bagian sini, dan bawahnya ada aksen-aksen arah diffuser tapi kanan kiri gitu ya. Sebenarnya kelihatan banget ya mobil ini lebih modis dibandingkan Chery, Jayco ataupun Omoda. Jadi kita lihat nanti gimana segmentasinya akan menyerap mobil ini. Nah, kalau udah yang L8, sekarang kita bahas Lepas yang L6. Ini posisinya lebih kecil ya dimensinya, dan kalau yang tadi basisnya 38 pakai T1X, yang ini basisnya 37, lebih kecil ya. Jadi 37, Jayco J7 sama Lepas L6 ini basisnya sama. Tapi lagi-lagi ya, kalian perhatikan wajah depannya. Dia menggunakan bahasa desain yang sama plek dengan kakaknya. Jadi DRL-nya mirip, di bagian atas kayak matanya leopard gitu ya. Dan di bagian bawah ada lampu utama 2 cube LED projector gitu. Posisinya berdampingan atas dan bawah. Grillnya dia sedikit lebih beda. Kalau yang di L8 itu motifnya X gitu ya. Di sini tuh motifnya kayak agak kotak-kotak gitu ya. Lagi-lagi kelihatan keren, tapi bedanya kalau logo Lepasnya di L8 di bagian atas, dia taruh di bagian tengah. Ini nih yang mungkin agak sedikit kurang ya. Mending yang di bagian atas seperti tadi ya, chrome, tapi lebih clean. Ini taruh di tengah malah kesannya kayak gimana gitu. Dan warnanya orange ya. Kalau kalian lihat orange dengan hitam, ini masuk banget memang. Kesannya lebih ke arah sporty. Tapi mungkin Lepas juga tetap pengen kelihatan lebih, dalam tanda kutip, fashion ya. Menarik sih. Mobil ini nantinya harusnya masuk di segmen C ya, yang ketemu lagi-lagi dengan Omoda, dengan Jayco J7, dan beberapa mobil yang CX-30, Crosstrek, dan sebagainya. Segituan ukurannya. Kalian bisa lihat juga bagian belakangnya seperti ini. Bagian sampingnya seperti ini. Dan sekarang kita geser ke Lepas L4. Dan ini adalah versi paling compact dari keluarga Lepas. Ini adalah Lepas L4. Ya, 4. Kalau 4, kalian ingat sama apa? Tigo 4. Kalau di kita sih namanya Tigo Cross ya. Kalau kalian nggak percaya, sini deh, videographer. Coba lihat bagian sampingnya deh. Nih, tarikan garisnya ke belakang naik ke atas kayak apa? Ya kayak Tigo Cross. Ya karena emang basisnya bener-bener ini sebasis dengan Tigo 4 atau Tigo Cross. Tapi balik lagi ya, kalau kalian perhatikan ya, dia di wajah depannya ini dibuat lebih fashionable gitu ya. Tapi balik lagi, kenapa logonya Lepas yang di tengah ya? Bagus yang kayak di atas kayak yang Lepas L8 ya. Lampu LED DRL-nya masih konsisten ya, masih sama dengan kakak-kakaknya, tapi bedanya dia untuk proyektornya nggak 2, dia cuma tinggal 1 aja. Dan dimensinya juga tentunya juga lebih compact. Tuh, spionnya juga mirip spionnya apa? Ya, Omoda, sama persis tuh. Bagian belakangnya seperti ini. Bagian sampingnya seperti ini. Dan ini adalah 3 mobil dari Lepas yang dibawa di Gias 2025 ini.
Oke, jadi kita udah lihat Lepas L8, Lepas L6, dan juga Lepas L4. Dan seperti biasa, Chery ya, Chery International itu emang agresif banget di Indonesia terutama. Barangnya banyak yang baru, sub-brandnya banyak yang masuk, termasuk si Lepas ini. Nah, pertanyaannya adalah gimana nanti positioningnya itu yang kita harus lihat lagi. Karena balik lagi, mereka baru inisiasi nih di Indonesia, belum jualan. Jadi kita belum tahu, dealernya pun belum ada, masih develop. Kita lihat aja harganya dari yang L4 berapa, L6 berapa, L8 berapa, apakah akan tabrakan dengan Jayco, akan tabrakan dengan Chery, kita lihat aja seperti apa. Tapi yang jelas, sepertinya Chery pengen ngambil ceruk yang mungkin nggak terlalu besar dengan opsi yang banyak. Jadi istilahnya, kalau kalian mungkin dari 10 orang ditawarin mobilnya Chery, yang mau 4 atau 5 orang ditawarin mobilnya Jayco, bisa nambah 1-2 orang, tambahin Lepas lagi bisa tambah 1-2 orang, dari 10 orang, mereka bisa dapat mungkin hampir 80-90 dari ceruk pasarnya. Pinter sih. Dan kita lihat sampai kapan mereka akan melaksanakan konsep marketing seperti ini. Oke, kayaknya itu aja dari Automax kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share dengan kalian, komen juga di bawah. Gimana mobil-mobil ini, cocoknya harganya berapa, dan juga subscribe buat yang belum. Jangan lupa mampir ke Instagram, TikTok, dan websitenya Automax. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!